Salve, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yetris Dewenur, CGP Angkatan 10 Kabupaten Minahasa Utara dari SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverus Kema. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan guru pendidikan Pancasila di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverus Kema. Namanya Pak Epafras Lumunder STH, kandidat magister ya Pak? Iya. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Shalom. Damai di hati. Iya, apa kabar hari ini? Wah, luar biasa Bu. Ya, syukur ya Pak Iya. ya. Nampak dari raut wajah Bapak yang bersinar ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak di saat ini bersama dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pra-observasi sebelum saya melaksanakan observasi di kelas ya Pak. Nah, kegiatan pra-observasi ini dimaksudkan untuk melihat lewat perbincangan ini menanyakan kesiapan Bapak dalam persiapan dalam proses pembelajaran nanti. Nah, jadi itu yang menjadi tujuan dari perbincangan kita saat ini. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Nah, apa tujuan pembelajaran yang Bapak rumuskan dalam proses pembelajaran nanti? Kalau berbicara tentang tujuan pembelajaran di sini karena materi yang saya angkat yaitu tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, maka di sini saya memiliki tujuan yaitu ketika siswa-siswi selesai membaca dan menjawab soal-soal tentang desentralisasi atau otonom daerah dalam konteks NKRI yang diberikan oleh saya sebagai guru, dan siswa dapat menjelaskan dengan benar dan kritis makna desentralisasi atau otonom daerah dalam konteks NKRI. Kemudian selama di dalam pembelajaran saya melakukan kolaborasi kerja kelompok antar siswa sehingga dapat menunjukkan kelebihan masing-masing dan kekurangan dalam penerapan desentralisasi otonom daerah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir menjadi tujuannya yaitu siswa dapat menganalisis dengan kritis pelaksanaan otonom daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Oke, baik sekali ya Pak. Jadi kata-kata operasionalnya dapat di situ dalam tujuan ya Pak ya. Ada memberikan konten atau membaca ya di situ membaca tadi, kemudian menjawab soal, ada juga kolaborasinya di sana dan kemudian ada menganalisis ya. Itu yang menjadi tujuan dalam proses pembelajaran Bapak. Nah, menurut Bapak area pengembangan dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak rumuskan itu apa ya? Nah, kalau berbicara tentang area pengembangan, mungkin saya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan untuk pengetahuan tentang fungsi dan pemerintah yang ada, baik dari pemerintah secara pusat sampai di dalam otonom daerah-daerah tertentu. Nah, pada area keterampilan yaitu saya memilih tentang menulis rangkuman tentang apa yang mereka pelajari selama pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik ya Pak ya. Jadi ada kontennya, tapi juga menulis rangkuman itu menjadi keterampilan. Iya, ya, Pak. itu. Oke, kemudian langkah-langkah yang Pak persiapkan rancangannya itu kira-kira bagaimana Pak? Dalam rancangan itu saya memiliki strategi Bu. Dalam strategi tersebut saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi ya berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan kreativitas dari siswa tersebut. Oke ya. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, juga ada sosio emosionalnya ya Pak. Sekali ya Pak ya. Kemudian kalau metode atau model Pak pilih yang mana? Nah, kalau mengenai metode dan model yang saya gunakan yaitu window shopping yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan presentasi dari kelompok sehingga
akan membuat tanya jawab interaksi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, antar siswa dengan kelompok ataupun dengan sebaliknya. Iya, menarik sekali ya pasti ya Pak ya kalau menggunakan metode Windows Shopping itu karena semacam di shopping ya anak-anak kemudian berkunjung Iya, mereka betul menanyakan mungkin soal atau ada yang menjawab ya itu. Ya baik ya Pak ya. Kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini? Kalau berbicara tentang kapan, kebetulan besok saya akan mengajar. Hari Rabu ya Pak? Ya, hari Rabu tanggal 7 Agustus itu saya akan mengajar. Oke, di kelas mana Pak? Di kelas 10 jam yang pertama dan jam yang kedua. Kelas 10 jam pertama kedua. Iya. Oke Pak, nanti ya di hari Rabu kelas 10 jam pertama kedua saya akan melaksanakan observasi atau supervisi akademik ya Pak. Iya. Harap Pak siap ya, tadi yang pasti Pak akan siap dan nanti kita akan bertemu di hari Rabu besok. Tapi Pak saya masih minta kesempatan lagi, mungkin hari Jumat ya Pak kita akan melaksanakan pasca observasi. Nanti di pasca observasi itu akan dihadiri oleh pengajar praktik dari PGP Bapak Andro Pawone SPD NPD. Jadi di sana dia juga akan melihat bagaimana saya sebagai supervisor melaksanakan observasi terkait apa. Tentunya proses pembelajaran yang dibuat ini agar supaya pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bisa tercapai. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Salam sehat, shalom. Shalom, terima kasih. Berdiri. Para guru, beri salam. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, di saat ini kita memulaikan pembelajaran, namun sebelum itu kita akan mengawali dengan doa. Silakan kepada Patricia untuk memimpin dengan doa buka. Oke, sebelum kita memulaikan pembelajaran di saat ini, saya akan membaca absen. Yang hadir di saat ini boleh katakan hadir ya. Aldi Heru, Andre Tanjawa, Dwi Arens. Kenapa Dwi Arens? Dwi Arens sakit. Oke. Sejak kapan Dwi sakit? Kemarin. Dari kemarin. Kalau begitu kita boleh sama-sama kita berkunjung ke rumah Dwi untuk menjenguk dia yang sedang sakit. Harvey, Jessica, sakit. Sebelum kalian duduk, kita bernyanyi terlebih dahulu. Bernyanyi sama-sama ya. Oke, semua. Di saat ini kita kembali dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Dan di saat ini kita akan membahas tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di saat ini, ada hal yang penting. Mari orang menulis bersama-sama keyakinan kita di dalam kelas. Nanti saya akan bagikan sticky notes ini. Kemudian ketika kalian selesai menuliskannya, kalian akan menempel
di kolom keyakinan kelas ini. Boleh? Oke, silakan kepada kalian untuk menulis keyakinan di dalam kelas kita saat ini. Silakan kepada kalian untuk menempel keyakinan kelas di dalam kolom tersebut. Silakan kepada kalian semua. Tempel dengan rapi ya. Oke, di saat ini kalian sekalian sudah menuliskan keyakinan di dalam kelas, dan kita akan baca bersama-sama apa saja keyakinan di dalam kelas yang perlu kita ikuti bersama-sama. Saya meminta satu orang siswa untuk membaca keyakinan kelas saat ini. Silakan Angel untuk membaca keyakinan di kelas. Bicara saat guru menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam semua aspek pembelajaran. Berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan bertanya, berdisiplin dan mencari jawaban. Menghormati, menghargai perbedaan latar belakang pemikiran dan gaya belajar. Setelah selesai pembelajaran ditutup dengan doa. Menghormati guru yang sedang berbicara. Oke, dan ini keyakinan kita di dalam kelas. Jadi diharapkan kepada kita sekalian boleh mengikuti apa yang menjadi keyakinan kita di dalam kelas. Oke. Oke, di saat ini kita akan mulai pertama dengan tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan ketika kita belajar bersama-sama tentang materi ini? Nah, kita akan melihat bersama-sama tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, agar supaya kalian sebagai siswa dapat menjelaskan dengan kritis makna desentralisasi atau otonom daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua, selama kerja kelompok secara kolaboratif di kelas dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan penerapan desentralisasi di Indonesia. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu selama kerja kelompok secara kolaboratif di kelas, siswa dapat menganalisis dengan kritis pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, selama kerja kelompok secara kolaboratif di kelas, siswa dapat menguraikan tujuan otonomi daerah di Indonesia. Nah, inilah tujuan kita ketika kita belajar bersama-sama tentang materi yang kita pelajari di saat ini mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan secara singkat apa sebenarnya berbicara tentang desentralisasi daerah tersebut. Nah, kita melihat pertama-tama apa sebenarnya desentralisasi. Desentralisasi ini yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu de, yang artinya lepas, sedangkan sentrum artinya pusat. Jadi dengan demikian desentralisasi berarti sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Nah, ketika kita melihat bersama-sama berbicara tentang desentralisasi ialah sesuatu hal yang lepas dari pusat. Tetapi berbicara tentang desentralisasi otonom daerah bukan berarti segala kebijakan terserah semua yang dianut atau yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tidak. Semua itu ada pengawasan juga dari pemerintah pusat. Dan kita melihat bersama-sama di saat ini. Nah, desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia adalah
pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Kemudian di saat ini kita akan melihat bersama-sama penjelasan tentang apa sih sebenarnya desentralisasi dan otonomi daerah secara lengkap. Jadi kita akan menyimak bersama-sama video yang akan saya putar. Jadi dimohonkan kepada kelas untuk tetap tenang dan perhatikan video yang akan ditayangkan saat ini. Ingat ya, catatan penting. Dengan subbab yang pertama, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari mungkin ini dengan tulisan subscribe. Desentralisasi secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, berarti lepas dan sentro berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang berisi tentang desentralisasi. Yang pertama, kelompok bagian yang menggunakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu dekonsentrasi yang berarti sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah, dan devolusi yang berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik daerah yang diikuti dengan pemerintahan. Sedangkan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Dan desentralisasi ketatanegaraan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Nah, dengan demikian, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah.
Uni juga akan dikatakan Uni akan tulis DP kesimpulan apa dari pertemuan. Oke, sebentar. Silakan kelompok satu berdiri. Yang akan membaca kesimpulannya. Kami dari kelompok 1 akan membaca hasil dari kesimpulan makna desentralisasi dan Dari kelebihan dan kekurangan penerapan desentralisasi Indonesia. Kelebihan desentralisasi yaitu Jadi di saat ini orang sebagai berupa ke hari waktu MPLS. Waktu MPLS terlebih dahulu terang tepuk tangan. Masih ingat? Kalau saya bilang selamat pagi berarti dia lakukan berapa kali? 3. Selamat pagi. Kalau selamat siang? Selamat malam? Iya. Sudah, kembali ke itu. Oke, kita coba dulu ya eksperimen. Selamat pagi. Pagi. Siang. Pagi. Pagi siang. Berarti kalau pagi siang berapa? Pagi. Pagi. Satu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah. Pagi. Siang. Siang malam. Oke. Tambah satu lagi. Terus tambah satu lagi supaya 4 orang. Pagi. Sudah. Oke. Yang salah diri. Yang cewek akan menyanyi bagian kartu, yang cowok akan menari bagian kartu. Baputar dari sana ke sini, balik lagi ke sana. Sekali lagi, balik kemana? lenggang kaku gembira padawan beginilah nasib beruntung punya hati pandai menari. Oke, silakan duduk. Kewajiban daerah
Jadi yang akan dibahas itu yang pertama tadi tentang ketembaknya, yang kedua nanti akan dibahas tentang Lalu teman-teman yang saya dapat dari satu tentang ekonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya lokal. Yang ketiga, pelaksanaan desentralisasi atau ekonomi daerah di Indonesia, yaitu landasan hukum pelaksanaan desentralisasi di Indonesia memiliki tepuk tangan untuk kelompok kesempatan bagi kelompok 3 untuk menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari hukum. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Jadi, apa sebenarnya ketika kita melihat bersama-sama apa yang kita lihat tentang desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia yang diatur dalam daerah untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka masing-masing. Nah, untuk itu, di saat ini pertemuan kita telah usai dan saya akan meminta kepada kalian mungkin akan memberikan refleksi dari atau umpan balik ketika kita ada di dalam kelas. Mungkin ada dari siswa, silakan. Saya senang karena bisa Berdiri. Saya senang karena bisa diskusi dengan teman-teman. Oke, terima kasih. Ada lagi yang Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan membaca. memberikan. Saya Sampai Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya bisa hadir kembali saat ini di pasca observasi. Saya Yetristina Wenu, CGP Angkatan 10 Kabupaten Minahasa Utara dari SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kemah. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Epafras Lumunder STH. Beliau adalah guru yang diobservasi. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Dan juga bersama saya pengajar praktik Bapak Andro Bawone, pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Minahasa Utara. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Pak Andro dan Pak Epafras. Selamat siang. Iya, pada kesempatan ini di kegiatan pasca observasi kita akan berbincang tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Epafras dalam pembelajaran pekan yang lalu. Ya, tujuan dari percakapan kita ini adalah untuk mereview sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak laksanakan dalam kegiatan observasi yang lalu, tetapi juga menjadi refleksi terhadap pembelajaran praktik mengajar yang sudah Pak laksanakan. Ya, bagaimana perasaan Pak ya ketika kegiatan observasi itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran pekan yang lalu? Kalau bicara tentang perasaan, jujur Bu sedikit gugup ya, karena ini terhitung pengalaman yang baru juga untuk saya. Maka saat masuk dalam kelas itu ada perasaan sedikit gugup, tapi bersyukurnya sementara jalannya kelas, kegugupan itu mulai menurun. Oh iya,
SD dulu ya. Tapi waktu kegiatan observasi kali lalu saya tidak melihat Bapak gugup ya. Sepertinya dari awal sampai terakhir Pak mengalir saja dalam pembelajaran dan sepertinya berlangsung dengan baik ya Pak ya. Bersyukur dia Bu. Terima kasih Pak. Nah, Pak bisa menceritakan kembali area pengembangan dalam proses pembelajaran, termasuk juga strategi, mungkin ada metode, model yang Pak gunakan di sana. Nah, kalau berbicara tentang strategi model yang dikembangkan itu, di situ saya melihat juga dari tahapan yang ada, dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam pengetahuan dan keterampilan situ saya menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau mengenai tentang pengembangan tentang pengetahuan, di situ saya memfokuskan tentang bagaimana siswa dapat berpikir secara kritis tentang bagaimana hubungan dan fungsi tentang desentralisasi atau otonom daerah, serta siswa itu mampu dapat menganalisis dengan kritis tentang bagaimana sih sebenarnya desentralisasi daerah tersebut. Nah, kemudian dari keterampilannya, saya membuat siswa agar supaya mereka semacam market nih. Nah, dari market tersebut, siswa dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka mencari apa sih yang harus mereka dapati dari tempat tersebut. Dan dari siswa yang ada di kelompok tersebut, mereka dapat menjelaskan apa yang mereka miliki, sehingga dari apa yang mereka miliki itu dapat dikembangkan dengan apa yang mereka miliki sebelumnya di dalam kelompok mereka. Iya. Jadi ada pengembangan itu ada pada pengetahuan tetapi juga keterampilan. Iya, ya. benar. Iya, kemarin saya melihat Pak menggunakan metode window shopping Iya, betul sekali. Ya. Anak-anak sepintas saya lihat itu antusias dalam belajar. Nah, ketika Pak mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi Pak? Ya, kalau berbicara tentang kendala pasti ada ya Bu, tentang kendala. Kalau berbicara tentang kendala mungkin siswa-siswi masih ada yang kurang aktif dan kreatif di dalam berpartisipasi di kelas. Tapi mungkin itu agak sedikit miss juga dari saya karena mungkin dari awal seharusnya saya membuat diagnostik assessment supaya dapat mengklasifikasi mana sih anak-anak yang suka pembelajaran melalui video, kemudian dari auditori ataupun dari kinestetik, supaya mereka ini di dalam kelompok lebih aktif lagi di dalam kelas. Gitu. Iya, jadi tadi Pak sampaikan pembelajaran bisa berhasil, tetapi juga ternyata ada anak-anak yang kurang antusias. Iya, Pak kira-kira sudah menelusuri mengapa mereka kurang antusias Pak? Nah, kalau bicara tentang mungkin mereka kurang antusias dalam kegiatan di kelas, mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin mereka tidak terbiasa tidak terbiasa dengan metode pembelajaran window shopping, ataupun mereka pembagian kelompok mungkin belum terlalu merata. Seperti tadi yang saya jelaskan, mungkin pertama mereka itu anak-anak yang suka pembelajaran melalui video, tetapi mungkin mereka dapat kebagian dari auditori, dan dari auditori mungkin mereka dapat di audio, di video pun kinestetik. Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin belum seimbang pembagian kelompoknya. Oke. Jadi Pak mau menekankan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Saya lihat juga kemarin Pak coba untuk pembelajaran sosio-emosional lewat metode STOP, juga kemarin saya lihat ada SPD-nya Pak ya. Jadi itu untuk kedepannya supaya Bapak juga memperhatikan gaya belajar anak-anak ya, seperti disampaikan tadi, gaya belajar untuk ada anak yang visual, auditory atau kinestetik ya. Nah, itu rencana ke depan. Nah Pak, mudah-mudahan apa yang Pak rencanakan ke depan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan buat perubahan yang seperti Pak sampaikan tadi? Mungkin kalau bicara tentang perubahan, sebaiknya secepatnya ya Bu, supaya mungkin anak-anak di dalam kelas lebih aktif lagi di dalam kelas. Tapi mungkin kalau berbicara tentang kapannya, mungkin setelah dari ujian
ujian mid semester ini ya. Iya. Karena minggu depan dan 2 minggu depan itu masih dalam tahapan ujian. Mungkin setelah dari masa-masa ujian berakhir, maka mungkin saya bisa menerapkan apa yang menjadi kendala. Oh, iya. Boleh dapat perubahan. Oh, iya. Terima kasih ya Pak ya yang sudah memberikan penjelasan kegiatan observasi hari lalu, dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik, tetapi juga tanggapan-tanggapan untuk perbaikan kita kepada Pak Andro Bawon SPDMPD di Indonesia. Ya, baik, terima kasih Ibu Beatrice dan Pak Epafras. Ya. Jadi tadi coba mengamati apa yang sudah dipercakapkan pasca observasi. Pasti saya dapat poin bahwa Pak Fas ya, tadi mencoba mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang diferensiasi. Kalau sudah membagikan visual sesuai dengan gaya belajar mereka, ada visual, visual dan estetik. Cuma memang yang perlu kita harus sedikit hati-hati dalam kita membagi peserta ini. Jadi ya memang terkadang kalau kita mau mengamati peserta didik kita ini, paling kita akan dapati kinestetik. Sebagian besar siswa kita itu paling banyak akan mengarah kepada kinestetik. Tapi memang kita tidak bisa mematok bahwa secara umum mereka ini, karena bisa saja dalam materi-materi tertentu mereka akan lebih cenderung kepada satu gaya belajar tertentu, tetapi ketika ada di materi yang lain mereka akan cenderung ke gaya belajar yang lain. Itu ya memang harus kita berukur. Tapi pada intinya saya memberikan apresiasi saja kepada Pak Fas yang mana mau mengembangkan diri. Sebagai pendidik memang kita wajib atau kita memang harus mengembangkan diri kita sesuai dengan apa yang diminta. Tapi yang paling penting adalah dalam kurikulum kita mereka adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelajaran. Jadi yang kita lakukan adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Metode apapun, cara apapun yang kita pakai dalam pembelajaran, pada intinya semuanya itu hanya untuk kebutuhan belajar daripada anak kita. Kalau mereka begini, itu yang kita sajikan. Saya kira terima kasih dari Bu Beatrice yang sudah membimbing Pak Fras ya, Pak kalau ya selanjutnya juga nama belum terlalu fasih. Jadi terus mengembangkan diri, terus berkarya, dan jangan pernah lelah untuk terus melakukan sesuatu yang baik Pak. Pendidikan semua anak-anak yang ada di bersama Katolik San Franciscus Xavier. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak kepada Pak Andro Bawoni yang sudah memberikan umpan balik, tetapi juga tanggapan-tanggapan. Terima kasih banyak juga disampaikan kepada Pak Fas ya, yang sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik di dalam proses pembelajaran dalam kegiatan observasi kali lalu. Dan saya, yaitu Christina Wenur, mengucapkan banyak terima kasih juga kepada siapapun yang menonton video ini, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.